Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita mendengarkan sabda ilahi. Untuk itu kita berdoa. Allah surgawi, tuntunlah kami ke dalam jalan cinta kasih-Mu, tumbuhkan keikhlasan dan kerendahan hati di dalam hidup kami, agar kami sungguh-sungguh mampu melihat karya dan cinta Tuhan, dan kami juga Tuhan mampukan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarnya. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 9. Yohanes 21, 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian saudara-saudara sabda ilahi. Berbahagia setiap orang yang hidupnya senantiasa menyatakan kasih Allah. Haleluya. Tema kita adalah gembalakanlah dengan kasih. Apakah itu berarti setiap orang harus menjadi gembala? Apakah itu berarti jabatan-jabatan atau pekerjaan lain di luar gembala tidak bermakna? Apakah yang boleh menjadi gembala hanya orang-orang yang melayani Tuhan secara khusus, seperti pendeta, penetua, dan diaken? Apa arti Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku"? Apa arti Yesus menampakkan diri pada para muridnya? Dan dalam perikop ini dinyatakan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya untuk yang ketiga kalinya. Ada rencana ilahi mengapa Yesus setelah bangkit tidak langsung naik ke surga. Karena Yesus ingin menyatakan kembali kepada para muridnya untuk misi mulia ia hadir di dalam dunia ini. Sebelum ia terangkat ke surga, ia ingin meyakinkan kembali tentang visi kerajaan Allah dan misi Allah Sang Bapa mengutus Sang Putra untuk menyelamatkan hidup manusia. Itulah sebabnya Yesus ingin menyatakan kepada para muridnya bahwa hidup ini adalah anugerah. Nikmatilah. Ketakutan para murid mengikut Yesus, ketakutan mereka akan ditangkap oleh orang-orang yang membenci Yesus, menjadi alasan yang sah mengapa mereka meninggalkan cita-cita awal mengikut Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah yang sudah datang, sedang datang, dan akan datang, dan kembali kepada kegiatan-kegiatan rutinitas sehari-hari yang jauh mungkin menimbulkan rasa aman, tidak membahayakan dirinya. Tapi bagi Yesus, cara seperti itu tidak lagi menikmati hidup sebagai anugerah. Yang kedua, Yesus ingin menyatakan kepada mereka supaya mereka tetap merasakan kasih Yesus. Mereka dapat merasakan mengapa Yesus meminta lauk, makanan, roti, dan ikan kepada mereka. Bukan karena Yesus kekurangan, tetapi Yesus ingin menyatakan kasih Allah kepada mereka, bahwa mereka tetap dikasihi oleh Sang Kristus. Dan yang ketiga, mengapa Yesus menampakkan diri kepada mereka supaya para murid memiliki kekuatan ilahi, energi surgawi untuk terus dapat melayani, untuk terus dapat mewartakan cinta kasih, untuk terus meneruskan jalan salib yang telah dirintis oleh Yesus,
untuk terus memberitakan pengampunan dosa dan sebagainya. Dan itu membutuhkan energi yang ekstra, membutuhkan tenaga yang kuat, jiwa yang teguh, dan roh yang berkorban. Maka Yesus menampakkan diri kepada mereka. Apa yang Yesus harapkan melalui perjumpaan itu kembali? Yang pertama, supaya hidup para murid-muridnya tetap dalam damai sejahtera. Sumber damai sejahtera bukan karena orang lain bersikap kepada kita baik, sekalipun secara manusiawi itu memberi rasa aman. Sumber damai sejahtera bukan karena orang lain memberikan kita kelimpahan dan sebagainya. Tetapi sumber damai sejahtera adalah ketika hidup kita di dalam jalan kasih Kristus, jalan damai, jalan cinta kasih, jalan tanpa kekerasan, jalan yang penuh dengan keadilan dan kebenaran, jalan pengampunan. Jadi sikap orang terhadap Yesus tidak menjadi sumber damai sejahtera, melainkan kesetiaan, cinta kasih, pengabdian Yesus kepada Sang Bapanya itulah sumber damai sejahtera. Maka itu pun yang ingin diberikan kepada para muridnya, bahwa sumber damai sejahtera bukan dari orang lain, tetapi dari Allah di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Yesus ingin supaya para muridnya hidup dengan roh yang memberi. Apa maksudnya? Ketika Yesus membakar ikan dan memberikan roti kepada mereka, mereka diingatkan kembali pada saat perjamuan malam sebelum Yesus ditangkap. Divisualisasi kembali Yesus berbagi roti dan ikan itu kembali. Dan itu mengingatkan mereka pada memori yang lalu. Ketika Yesus meminta kepada mereka supaya senantiasa melakukan ini untuk mengingat akan pengorbanan Kristus. Dengan demikian, Yesus mengingatkan kepada para muridnya supaya tetap hidup dengan roh yang memberi, the spirit of giving. Yesus ingin para muridnya meneruskan menjadi tangan Yesus yang mencuil-cuil roti dan mengulurkan ikan kepada orang lain. Yesus ingin supaya para muridnya menjadi roh Yesus yang berjalan, yang dijumpai oleh setiap orang dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Filosofi bahasa dalam bahasa Jawanya, sumur lumaku tinimbo. Yesus ingin supaya para muridnya menjadi sumur surgawi yang berjalan dan memberikan kehidupan pada banyak orang. Mengapa Yesus berjumpa dengan mereka, berbagi roti dan ikan? Karena Yesus ingin mereka tetap berbagi kehidupan, sharing of life. Ketika mereka semalaman tidak mendapatkan ikan apa-apa, Yesus berbagi kehidupan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Bawalah ikan itu. Lalu Yesus membakarnya dan membagikannya. Yesus ingin supaya kita pun terus melanjutkan berbagi kehidupan. Ketika kita bekerja keras, sah-sah saja upahnya itu adalah milik kita 100%. Sah-sah saja ketika kita tidak mau berbagi, orang saya yang lelah, saya yang letih, saya yang punya risiko sakit, saya yang berkorban waktu berkumpul dengan keluarga. Sah-sah saja.
Tetapi itu baru manusiawi. Yesus ingin lebih dari itu. Kita naik ke adikodrati. Kita berbagi kehidupan. Sekalipun Yesus hanya membakar beberapa ikan dan hanya memiliki beberapa roti. Sekalipun Yesus meminta, bawalah beberapa ikan kepadaku. Ia tidak memakannya sendiri. Ia membagi-bagikannya kembali kepada para muridnya. So, apa yang sedang Yesus ajarkan? Yaitu hidup yang berbagi, sharing of life. Hidup yang berbagi kebahagiaan, sharing of happiness. Betapa bahagianya kita punya roti, betapa bahagianya punya ikan. Tetapi apa yang terjadi dengan orang lain yang tidak punya? Maka Yesus berbagi kebahagiaan itu. Memang roti dan ikan yang diulurkannya, tetapi sesungguhnya hati yang bahagia itulah yang sedang dibagikannya. Hati yang bahagia itulah yang sedang dipersembahkannya. Itulah yang Yesus harapkan dari perjumpaan dengan para muridnya. Lalu bagaimana supaya kita bisa mampu dan berdaya untuk mencintai? Satu hal, bahwa perjumpaan dengan Tuhan menjadi syarat utama. Itulah sebabnya mengapa Yesus menjumpai para muridnya setelah kebangkitan. Itulah sebabnya mengapa ini untuk ketiga kalinya Yesus menjumpai para muridnya. Karena perjumpaan dengan Sang Ilahi akan menjadi syarat utama mereka memiliki kekuatan batinnya, kekuatan ilahi dalam dirinya. Yesus ingin Tuhan tetap dalam diri mereka dan mereka tetap di dalam diri Tuhan sekalipun dipisahkan secara ragawi. Tuhan ingin supaya Tuhan ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam diri Tuhan dimanapun kita berada. Karena tadi spiritualitas yang berbagi, spiritualitas yang berkorban, sharing of life, sharing of happiness, dan kita berlimpah-limpah cinta kasih untuk berbagi. Maka jangan harap kita akan berdaya tanpa berjumpa dengan Sang Tuhan. Jangan berharap kita memiliki kekuatan dan keikhlasan hati untuk melayani tanpa berjumpa dengan Tuhan. Kita akan menemui kesia-siaan. Yesus ingin mengapa mereka diminta untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Karena Yesus ingin para muridnya percaya sumber kehidupan bukan sekedar nasib. Sumber kehidupan bukan sekedar keramatamahan alam. Sumber kehidupan bukan sekedar jerih dan juang diri mereka. Tetapi sumber kehidupan adalah dari Sang Pencipta yang mengajarkan kepada kita supaya kita ramah terhadap lingkungan alam kita, ramah terhadap Sang Pencipta kita, ramah terhadap sesama kita, dan keramahan yang kita beri akan menghasilkan keramahan kembali kepada hidup kita. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan mereka supaya mereka berkelimpahan dalam hidup yang penuh kasih, seperti Sang Kristus. Sekarang lihatlah Tuhanmu yang telah dikuburkan dan telah bangkit itu. Ia tetap menjadi sumber kebahagiaan, sumber kemakmuran, sumber cinta kasih, sumber kehidupan. But jangan lupa, kamu harus berbagi. Bawalah beberapa ikan kepadaku. Maka saudara-saudara yang terkasih, gereja diajarkan untuk memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif
membangun bagi kehidupan ini. Sehingga ketika Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku," bukan berarti mereka yang nelayan ini alih profesi menjadi sang gembala. Bukan berarti mereka yang sudah hidup menyatu dengan air laut, mereka sudah menyatu dengan nafas kehidupan udara laut, mereka yang sudah terbiasa berenang di air yang asin, mereka yang sudah lihai untuk menangkap ikan, bukan harus meninggalkannya itu dan pergi ke padang rumput dan menjadi gembala. Bukan itu. Yesus tidak sedang berbicara pekerjaan, tetapi Yesus sedang mengajar prinsip hidup manusia untuk menjadi seperti gembala. Itulah sebabnya mengapa Yesus sampai 3 kali mengulang. Kalau di dalam teks Yunaninya akan jelas istilah yang dipakai. Di dalam bahasa Yunani untuk menyebut kasih ada 4 kata. Yang pertama kasih storge, yaitu kasih cinta yang kita berikan karena ada hubungan sedarah. Kita mencium anak kita, kita mencintai anak kita lebih dari yang lain. Kita bekerja keras siang malam mencari uang untuk anak-anak kita, untuk sekolah anak-anak kita, untuk membangunkan rumah anak-anak kita, untuk masa depan anak kita, karena ada cinta storge dalam diri kita. Nah, cinta seperti itu adalah cinta storge. Ada juga cinta karena kita ingin memiliki apa yang kita cintai, dan itu disebutnya eros. Sebetulnya kita salah kaprah ketika erotik kita anggap negatif, bukan. Tetapi cinta yang ingin memiliki apa yang kita cintai itu adalah cinta yang erotik. Erotik artinya ingin memiliki. Kita belajar dengan tekun, kita belajar dengan keras, kita les sana sini, kita terus melakukan ujian. Karena kita ingin memiliki apa yang kita pelajari, kita ingin memiliki ilmu yang kita pelajari. Maka cinta seperti ini adalah cinta eros. Orang yang tidak punya cinta eros, belajar malas, bekerja malas, karena dia tidak ingin memiliki hasilnya. Nah, di dalam percintaan tentu kalau saya mencintai seseorang kan saya ingin memiliki dia untuk menjadi istri saya atau suami saya. Maka disebutnya eros. Tapi tidak berarti negatif. Yang ketiga cinta agapen. Cinta philios, philia terhadap teman. Maka pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua yang Yesus ajukan, "Simon, apakah engkau mencintai aku?" Yesus memakai istilah philean. Jadi mencintai seperti teman. Saya punya uang, saya kasih pinjaman, saya punya uang, saya traktir teman untuk minum kopi bersama. Nah, cinta saya kepada teman saya adalah cinta philean. Apakah kamu mengasihi seperti itu? Nah, yang ketiga lah yang ditajakan oleh Yesus, yang Petrus akhirnya sedih. "Simon, apakah engkau agapen kepadaku?" Cinta agapen adalah mencintai tanpa peduli apa yang dijawab oleh orang yang kita cintai itu, apa yang kita cintai itu. Unconditional love. Cinta kita kepada orang lain tidak peduli sikap orang itu kepada kita. Nah, itulah cinta agape.
Sekalipun orang meludahi Yesus, sekalipun orang mencaci maki Yesus, sekalipun orang menggelandang Yesus, sekalipun orang menelanjangi Yesus, sekalipun orang menyalibkan Yesus, tapi cinta Yesus kepada mereka yang berbuat jahat adalah cinta agape. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, cinta itulah yang diminta oleh Yesus kepada Simon dan para muridnya, juga kepada kita yang hari ini mendengarnya. Apakah engkau agape, siap berkorban, siap melakukan apapun supaya orang itu hidup damai, sekalipun orang itu mungkin berbuat jahat kepada kita? Maka gembalakanlah domba-dombaku bukan soal pekerjaan. Profesi tidak menentukan harkat dan martabat kita. Tetapi yang disebut Yesus gembalakan adalah kita diminta memiliki prinsip kemanusiaan. Kita diajar untuk tetap mengasihi, kita diajar memperhatikan nasib orang lain, kita diajarkan untuk menolong, care terhadap orang lain. Itu yang Yesus minta. Jadilah nelayan-nelayan yang melayani, jadilah guru-guru yang melayani, jadilah pendeta yang melayani, jadilah militer yang melayani, jadilah petani yang melayani, jadilah hakim yang melayani. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah sebabnya Yesus meminta kenapa para murid dijumpai kembali, supaya para murid Yesus tidak kocar-kacir dan tercerai-berai. Maka mereka diminta untuk tetap bersekutu. Koinonia, persekutuan orang-orang percaya. Di dalam persekutuan itulah Yesus tetap meminta kita menjadi mulut Tuhan, menjadi hati Tuhan yang senantiasa mewartakan cinta kasih Tuhan. Menjadi gereja yang bersaksi, menjadi gereja yang memberitakan karya Allah, menjadi gereja yang memberitakan kebaikan surgawi, menjadi gereja yang memberitakan pengampunan ilahi, menjadi gereja yang memberitakan tangan Allah selalu terulur untuk menyelamatkan kita. Mengapa Yesus menjumpai para murid dan menjumpai kita saat ini? Supaya gereja diminta menjadi tangan-tangan Tuhan. Sebab kata Yesus, tanganku hanya dua, maukah kamu menjadi tanganku? Dan mungkin saja ini pelayanan Yesus yang terakhir, membagi roti dan ikan yang telah dibakarnya. Supaya orang yang menerima roti dan ikan itu menjadi tangan Tuhan kembali. Gereja harus menduplikasi tangan-tangan Tuhan Yesus ini, supaya tangan Tuhan Yesus menjadi banyak untuk menolong orang-orang di sekitar kita. So, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, gembalakanlah dombaku dengan kasih. Artinya bukan soal pekerjaan, tetapi prinsip-prinsip penggembalaan, prinsip-prinsip cinta kasih yang siap berkorban, memperhatikan, caring, merawat, memelihara, mendoakan, menjaga supaya semua hidup dalam cinta kasih Tuhan. Nah, menggembalakan dengan kasih bukan berarti hanya dengan hati. Kita dapat melayani dengan otot-otot kita. Itulah sebabnya mengapa olahraga penting, supaya kita rapat malam tidak takut masuk angin, ada hujan tidak takut, kita harus melakukan aktivitas. Ketika ada penyakit, kita juga memiliki kekuatan antibodi yang bagus supaya jangan sampai pelayanan terputus karena otot-otot kita lemah. Jadi otot pun penting, sebab tubuhmu adalah bait Allah, ya toh? Nah, otot saja tidak cukup, maka otak penting untuk memanajemen otot kita. Kita punya 10 jari, begitu banyak problema kita, maka kita bisa mengatur kekuatan energi kita. Mungkin
Satu masalah kita selesaikan hanya dengan satu jari kelingking kita. Masalah kedua dengan kelingking yang kedua. Kita masih punya 8 jari yang bisa berkarya. Itulah sebabnya tentu saja sah ketika kita harus berpelayanan, harus mengikuti aktivitas kemanusiaan, kita berkata, aku repot. Benar, tetapi kerepotan kita bisa selesaikan dengan otak kita. Kita punya 10 jari, yang mana bisa kita selesaikan dengan jari kelingking, yang mana bisa kita selesaikan dengan genggaman tangan kita, yang mana ringan dan mana yang berat, sehingga kita bisa produktif. Sekalipun sudah bekerja keras, meskipun sudah berpelayanan dengan baik, seringkali orang menuduh kita dengan hal-hal yang jahat. Kita punya hati. Selama kita ikhlas, kita tidak akan pernah mutung. Selama kita rendah hati dan ikhlas, kita tidak pernah akan kecewa dengan sikap orang lain. Itulah sebabnya Yesus juga tidak kecewa, tetapi Yesus justru mendoakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah prinsip penggembalaan yang paling utama, yaitu keselamatan bagi orang lain. Selamat melayani, selamat menjadi gembala dalam tanda kutip bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan memberikan energi surgawi kepada kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.